Moskow tantang AS perang langsung, bukan kirim senjata ke Ukraina dan singgung pertumpahan darah. Rusia kini makin tegas menantang negara-negara barat yang mengirimkan pasokan senjata ke Ukraina, termasuk Amerika Serikat. Moskow memperingatkan Amerika Serikat untuk ke jalur konfrontasi militer langsung. Rusia mengaku siap berperang secara langsung dengan Amerika Serikat tanpa harus melalui senjata yang diperbantukan AS untuk Ukraina. Dikutip dari Russia Today, peringatan Moskow tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia di Washington, Anatoly Antonov. Menurut Antonov, sikap negara-negara NATO yang mengirimkan senjata dan amunisi ke Kiev justru menjadi penghasut dan tanda pertumpahan darah yang akan meluas. Dengan melakukan itu, negara-negara barat terlibat langsung dalam peristiwa saat ini dan menghasut pertumpahan darah lebih lanjut, kata Antonov dalam sebuah wawancara. Antonov menilai bantuan senjata dan amunisi tersebut adalah tindakan provokatif yang berbahaya. Mereka dapat memimpin AS dan Federasi Rusia ke jalur konfrontasi militer langsung. Setiap pasokan senjata dan peralatan militer dari barat yang dilakukan oleh konvoi transportasi melalui wilayah Ukraina adalah target militer yang sah untuk angkatan bersenjata kami, lanjut Dubes Antonov yang dilansir Russia Today, Sabtu 9 April 2022. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba sebelumnya diketahui telah mendesak NATO untuk terus memberikan senjata ke negaranya. Hal ini dilakuinya untuk memerangi Rusia dan juga bentuk peningkatan keamanan. Ukraina dibanjiri senjata barat, sementara Presiden Vladimir Zelensky mengumumkan rencana Kiev untuk memperoleh senjata nuklir katanya. Permasalahan senjata ini sudah sejak lama digemakan oleh Zelensky yang juga pernah mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki senjata nuklir maupun jaminan keamanan. Antonov pun kembali menyatakan bahwa kondisi Rusia untuk penyelesaian konflik tetap tidak berubah, yakni demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, status netral dan status sebagai negara non-nuklir. Korea Utara menggambarkan sosok Presiden AS Joe Biden sebagai orang tua dalam kepikunannya. Sebutan syarat Chechen itu muncul setelah Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Bagi Korea Utara, permintaan Biden agar Presiden Putin diadili atas dugaan kekejaman terhadap warga sipil di Bucha adalah permintaan konyol. Sebuah komentar dalam berita resmi Korean Central News Agency atau KCNA pada Sabtu 9 April mengatakan AS berbicara buruk tentang Presiden Rusia dengan data yang tidak berdasar. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee orang Amerika yang menguasai agresi dan plot breeding. Ujarnya lagi dikutip pikiranrakyat.com dari Channel News Asia. Dalam komentar yang sama, Korea Utara menyebut Presiden Biden dikenal karena kesalahan lidahnya yang berulang. Masalahnya bisa jadi terletak di ranah intelektual. Ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya, kata komentar tersebut. Masa depan AS dikatakan akan suram lantaran dipimpin oleh individu yang begitu lemah mengelola kekuasaan. Bersama dengan Beijing, Rusia adalah salah satu dari sedikit teman internasional Korea Utara. Rusia juga sebelumnya telah membantu rezim negara itu. Moskow telah lama menentang peningkatan tekanan global terhadap Korea Utara yang dipicu perihal senjata nuklir. Khusus untuk persoalan itu, Rusia bahkan meminta keringanan sanksi internasional bagi Korea Utara dengan alasan kemanusiaan. Pyongyang sebenarnya memihak Moskow dalam perangnya dengan Ukraina. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu tak segan menuduh Amerika Serikat sebagai akar penyebab krisis. Media pemerintah Korea Utara memiliki sejarah panjang kebencian terhadap AS dan sering berlawanan arah dengan para pemimpin asing. Sebelum Biden didominasikan sebagai kandidat, dengan gamblang Korea Utara menjulukinya sebagai anjing gila yang harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Sebelumnya Korea Utara merujuk mantan Presiden AS Donald Trump sebagai orang bodoh AS yang gila secara mental. Adapun pendahulunya Barack Obama dan George W. Bush, mereka sebut sebagai monyet dan manusia setengah matang. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang sukar diatur oleh badan internasional. Kim Jong-un dikenal sebagai pimpinan yang punya dunia sendiri dan tanpa rasa takut. Cacian terang-terangan sudah biasa dilontarkan Korea Utara. Korut bahkan sempat mencerca ex-presiden Korea Selatan Park Geun-hye sebagai penyihir dan pelacur licik. Saya pikir dia adalah penjahat perang, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada pekan lalu. Pernyataan Biden tidak hanya mengubah sifat percakapan, tetapi mungkin telah menandai perubahan besar dalam cara pandang Gedung Putih. Melansir Kompas.com, pada hari Senin 21 Maret 2022, juru bicara Pentagon John Kirby menggandakan tuduhan itu. Kami tentu melihat bukti yang jelas bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan kami membantu mengumpulkan bukti itu, ujarnya. Pekan lalu Pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS Ben Hochschild berbicara kepada program DW Zona Konflik dan memaparkan kasus terukurnya untuk intervensi. Apa yang terjadi di Ukraina tidak terbatas pada Ukraina, dan maksud saya bukan rudal
menyasar melewati perbatasan. Saya berbicara tentang apa yang dilakukan Putin, apa dampaknya terhadap Eropa, stabilitas dan keamanan di Eropa. Saya pikir NATO harus mengambil pandangan yang lebih luas tentang ini. Menurut perkiraan sang jenderal, keadaan Ukraina saat ini mirip dengan negara-negara barat yang gagal melindungi warga sipil dalam konflik sebelumnya. Meski begitu, pada tahun 2017 silam, AS menyebut bahwa negaranya sama saja dengan Rusia. Donald Trump pada waktu itu membela Vladimir Putin dari tuduhan bahwa dia adalah seorang pembunuh dengan mengatakan kepada Fox News, "Ada banyak pembunuh, apakah Anda kira negara kita suci?" Trump menempatkan AS dan Rusia pada landasan moral yang sama dalam sebuah wawancara yang disiarkan Super Bowl pada tahun 2017 silam. Antonov pun kembali menyatakan bahwa kondisi Rusia untuk penyelesaian konflik tetap tidak berubah, yakni demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, status netral dan status sebagai negara non-nuklir. Korea Utara menggambarkan sosok Presiden AS Joe Biden sebagai orang tua dalam kepikunannya. Sebutan syarat Chechen itu muncul setelah Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Bagi Korea Utara, permintaan Biden agar Presiden Putin diadili atas dugaan kekejaman terhadap warga sipil di Bucha adalah permintaan konyol. Sebuah komentar dalam berita resmi Korean Central News Agency atau KCNA pada Sabtu 9 April mengatakan AS berbicara buruk tentang Presiden Rusia dengan data yang tidak berdasar. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee orang Amerika yang menguasai agresi dan plot breeding. Ujarnya lagi dikutip pikiranrakyat.com dari Channel News Asia. Dalam komentar yang sama, Korea Utara menyebut Presiden Biden dikenal karena kesalahan lidahnya yang berulang. Masalahnya bisa jadi terletak di ranah intelektual. Ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya, kata komentar tersebut. Masa depan AS dikatakan akan suram lantaran dipimpin oleh individu yang begitu lemah mengelola kekuasaan. Bersama dengan Beijing, Rusia adalah salah satu dari sedikit teman internasional Korea Utara. Rusia juga sebelumnya telah membantu rezim negara itu. Moskow telah lama menentang peningkatan tekanan global terhadap Korea Utara yang dipicu perihal senjata nuklir. Khusus untuk persoalan itu, Rusia bahkan meminta keringanan sanksi internasional bagi Korea Utara dengan alasan kemanusiaan. Pyongyang sepenuhnya memihak Moskow dalam perangnya dengan Ukraina. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu tak segan menuduh Amerika Serikat sebagai akar penyebab krisis. Media pemerintah Korea Utara memiliki sejarah panjang kebencian terhadap AS dan sering berlawanan arah dengan para pemimpin asing. Sebelum Biden didominasikan sebagai kandidat, dengan gamblang Korea Utara menjulukinya sebagai anjing gila yang harus dipukuli sampai mati dengan tongkat. Sebelumnya, Korea Utara merujuk mantan Presiden AS Donald Trump sebagai orang bodoh AS yang gila secara mental. Adapun pendahulunya, Barack Obama dan George W. Bush, mereka sebut sebagai monyet dan manusia setengah matang. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang sukar diatur oleh badan internasional. Kim Jong-un dikenal sebagai pimpinan yang punya dunia sendiri dan tanpa rasa takut.